Sobat Karakter, bertemu lagi dengan saya Aldanu Ismi dan saya Intan Aulia di PAS Podcast Asik Seputar Sekolah. Nah, di pertemuan kali ini, di episode kali ini kita membahas apa, Tan? Ya, pastinya bintang tamunya tuh spesial banget nih. Paket komplit. Paket komplit dua langsung. Dua sekaligus dari Waka Kesiswaan. Ada Bapak Eko Erianto, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Ahmad Yusuf, Sarjana Pendidikan. Ini dari Pak Eko dulu nih. Pak Eko Erianto adalah salah satu Waka Kesiswaan di tahun ini dan mengajar mapel geografi khususnya ya Pak. Iya. Terus ada Pak Ahmad Yusuf selaku staf Waka Kesiswaan dan pembina OSIS dan mengampu mapel fisika. Wah. Kira-kira membahas apa, Intan? Ya, tentunya pelajaran tentang seputar sekolah lah ya. Peraturan kan gini loh Pak, kan di SMA kan peraturannya kan banyak banget nih, ribet, baik itu ada tertulis dan tidak ditulis kan, baik kayak nggak boleh pakai jaket atau apa kan nggak ditulis kan, kayak lihat dari keseringan anak-anak gitu kan. Kalau Bapak sendiri nih selaku Waka Kesiswaan, ribet nggak kalau ngitung peraturan yang begitu banyaknya gitu? Dari Pak Yusuf dulu deh. Saya dulu apa Pak Eko nih? Ya nanti yang masternya yang terakhir. Yang terakhir. Seputar apa tadi, peraturan di sekolah banyak sekali. Iya, memang banyak peraturan di sekolah. Sebenarnya tidak hanya di sekolah kita saja yang punya peraturan itu kan. Di sekolah lain pun juga pasti sama punya aturan. Bahkan mungkin kalian pun di pondok pesantren juga pasti ada aturannya. Nah, ada aturan yang sama, ada juga mungkin aturan-aturan yang berbeda, ya kan? Nah, sekolah kita ada banyak. Gimana cara kita ngapalinnya, ini aturannya gini-gini, nah kan? Nah, sebenarnya memang banyak sekali aturan-aturan di sekolah kita, aturan tentang pelanggaran, aturan tentang tata tertib, kedisiplinan dan lain sebagainya, itu banyak sekali memang. Nah, tidak hanya itu, di sekolah kita juga ada aturan reward. Ya, ada pemberian reward, itu juga ada aturannya. Jadi ada reward, ada punishment, ya kan? Ya, siswa yang berprestasi dapat ya plusnya pasti ya kita berikan juga rewardnya karena ada aturannya. Siswa yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang kecil, sedang ataupun berat, itu juga pasti ada punishment-nya. Nah, dari sekian banyak peraturan itu gimana cara kita melihat anak ini melakukan pelanggaran pasal sekian gitu. Nah, sebenarnya di sekolah kita itu kan kita nggak cuma dari kesiswaan saja, tapi semua komponen yang ada di sekolah, termasuk bapak ibu guru yang lain, itu pun juga kan ikut mengawasi, ikut mendidik siswa-siswi kita di sekolah, ya kan? Iya. Jadi pengawasan juga nggak cuma dari kesiswaan saja, tapi juga dari bapak ibu guru yang lain. Nah, kita cuma ikut membantu mengarahkan saja agar siswa itu lebih tertib aturan gitu. Tuh, mungkin dari Pak Eko gitu. Nah, ini selaku Waka Kesiswaan kita. Gimana Pak Eko? Iya, sebagian besar sudah dijawab ya oleh Pak Yusuf ya tadi ya. Oke, cuma menambahkan dikit. Dalam melakukan peraturan itu ya, kita memang bekerja sama dengan BK, dengan kesiswaan, dengan guru-guru yang masuk, ya, dengan wali kelas, itu semua bekerja bareng. Itu jadi kita tidak bekerja sendiri. Contohnya gini, Aldanu terlambat masuk kelas, ya masuk kelas. Kita nggak tahu, di tim kesiswaan itu nggak tahu Aldanu masuk kelas terlambat atau tidak saat pergantian jam pelajaran. Nah, kalau nanti guru kelasnya itu nanti ada laporan, Aldanu nggak boleh masuk, misalkan, ya, kamu terlambat karena sudah berkali-kali, ya. Kalau sekali dua kali mungkin masih diingatkan biasa, tapi udah berkali-kali, akhirnya yaudah Aldanu syarat kamu masuk adalah kesiswaan. Nah, akhirnya ketahuan Aldanu sering terlambat, kayak gitu. Ataupun misalkan tidur di kelas misalkan. Nah, itu juga sama juga, itu berdasarkan laporan dari guru-guru lain. Itu seperti itu. Kalau menghafalkan berarti nggak hafal ya Pak ya? Nggak hafal. Memang ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin itu
siswa lakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Mm-mm. Di dalam kelas itu di luar pengawasan kita itu ya kan, Dari yang guru ngawasi adalah masing-masing. guru kelas Ya. atau guru mapelnya masing-masing, ya kan. Iya. Itu termasuk pelanggaran-pelanggaran yang lain juga. Jadi kita nggak bekerja sendiri, cuman memang untuk seperti kayak rekap poin, penanganan masalah-masalah atau pelanggaran yang sudah Melampaui. dikatakan ya Iya. sedang ataupun berat, itu ya biasanya larinya ke kesiswaan yang nantinya kita akan berkoordinasi dengan bagian BK ataupun ke wali murid yang bersangkutan seperti itu. Tapi kalau Bapak nih dulunya pernah dapat poin nggak pas SMA? Ya Pak Yusuf atau Pak Eko nih. SMA. Kan sebelum bahas lebih lanjut kan bahas gini. Bapak dulu. Kalau Pak Yusuf ini dulu salah satu murid di SMA sini juga. Di sini juga ya. Produk ya Pak. Iya, Balik kandang saya. Balik Iya, kandang. balik kandang. Dulu diajar sekarang ngajar. Ngajar. Iya. Balik kandang. Ya, kalau Pak Yusuf nih pernah dapat poin nggak Pak? Atau malah dapatnya poin-poin yang Plus. bagus, yang plus Iya. plus gitu? Enggak, sama. Saya juga dulu ketika sekolah itu sama sih sebenarnya Kak, kalau pelanggaran ya. Tapi alhamdulillah belum sampai dapat poin yang besar sampai akhirnya orang tua dipanggil ke sekolah karena pelanggaran itu, alhamdulillah tidak. Tapi kalau kayak pelanggaran kecil ya seperti terlambat, itu saya dulu juga pernah gitu. Karena dulu memang ya teman-teman saya kan mayoritas di sini tinggalnya itu kan di pondok pesantren, ya kan? Iya. Yang jaraknya itu dekat dari sekolah, paling cuma berapa, setengah kilometer ya kan? Iya. Iya, jalan 5 pun menit. nggak terlalu jauh, 5 menit sampai itu. Kalau saya dulu nggak tinggal di pondok, saya laju dari rumah yang jaraknya dari sekolah itu kurang lebih 3 kilometer. Itu saya kadang berangkat jalan kaki juga bersama teman-teman saya yang lain gitu. Nah, itu kadang karena jalan ya kan, kadang ketika misalnya bangunnya itu udah agak kesiangan gitu, nah sampai sekolah ya kadang sudah telat, meskipun kadang ya telatnya nggak terlalu lama gitu, tapi karena di sekolah kan ada kegiatan apel pagi itu kan. Iya. Ada kegiatan apel pagi yang itu dilaksanakan sebelum bel jam pertama masuk sekolah gitu. Jadi kadang sampai sini apel pagi sudah selesai itu kan, pintu gerbang sudah ditutup ya. Ya saya sama kayak kalian seperti biasanya, ketika telat gitu kita Langsung berdiri panik. dulu gitu kan. Antri dulu di pintu gerbang sampai pintu gerbangnya ditutup ya. Kayak antri Pernah juga sembako. saya itu pernah juga gini. Pernah ke sekolahan waktu itu hari Senin kan. Waktu itu hari Senin saya pakai sepatu tapi talinya itu warna putih. Saya dulu masih ingat tali sepatunya warna putih. Terus di satpam karena saya telat kan, nah, sama Pak Muslih, satpamnya Berarti Iya. Pak Muslih udah dari dulu ya? Udah dari Iya, dulu lama. ketika saya sekolah di sini, Pak Muslih juga sudah di sini gitu. Nah, sama Pak Muslih dicek. Wah, itu tali sepatunya warna putih, Mas. Ganti dulu warna hitam gitu. Ambil dulu sana ke pondok. Nah, saya tinggalnya di rumah kan, jauh 3 kilo gitu kan. Kalau teman-teman yang lain suruh ganti ke pondok kan dekat gitu kan. Nah, saya dengan polosnya gitu kan. Dengan polosnya ganti tali sepatu, sekalian ganti sepatu warna hitam. Pulang saya ke rumah. Pulangnya gimana? Saya ngojek gitu. Ngojek habis itu dari rumah ke sekolahan minta dianterin. Nah, ke sekolahan lagi saya waktu itu gitu. Kalau sekarang mungkin ada yang suruh pulang, suruh pulang. ganti sepatu, Malah bablas bablas pulang. juga. Nggak balik ke sekolah lagi. Dulu Orang saya muncul pernah lagi. seperti itu Iya. juga. Jadi sama kayak kalian, saya juga dulu ketika SMA pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu, tapi ya alhamdulillah masih pelanggaran-pelanggaran yang kecil gitu. Iya. Nggak sampai orang tua dipanggil ke sekolahan gitu. Masih aman lah gitu. Masih receh ya Pak. Iya, saya dulu polos sih kalau pas waktu SMA itu, memang polos, lugu gitu kan. Iya. Baik hati dan tidak sombong gitu kan. Iya. Gitu. Kalau Pak Eko nih ada nggak poinnya? Kalau saya pelanggaran nggak ada juga sih. Cuma kalau waktu SMP itu memang saya hobinya itu gondrong. Iya, hobi gondrong. Dan saya suka banget itu kalau potong rambut itu di guru BK.
Iya, jadi langganan, iya, gratis. Oh, gratis. Kan lumayan gratis daripada bayar. Iya. Nah, itu. Modelnya apa, Pak? Iya, kayak punyamu lah itu. Model-model kalau dulu itu model-model apa? Andi Lau atau siapa itu ya? Itu belah tengah itu kayak Pernah gitu. Ya nakal paling itu. juga ya, pernah Yo, gondrong juga. tapi juga standar juga Iya. lah. Nakal Nah, kan nakal pelajar, standar. nakal Iya. pelajar itu Nah, kan. iya. Tapi juga kalau kita lihat di tempat kita di SMA kan nakalnya juga nakal-nakal standar juga lah, nggak ada Iya. yang nakal-nakal sampai ya narkoba itu alhamdulillah belum ada lah. Dan moga-moga ke depan Nggak juga ada. nggak ada. Itu. Ya paling-paling kalian ya nakalnya terlambat apalagi. Ya Tidur di kelas kadang paling ya. alfa ya, Alfa. 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 Iya, Tapi kan kalau kita lihat alfa kita ke pondok ya Pak Yusuf ya, paling-paling mereka lagi apa? Lagi tidur. Tidur, iya. Ya, tidur itu paling Iya. itu. Tidur di kelas itu palingnya itu. Nggak ada lah pelanggaran yang Iya. sampai enggak lah insya Allah. Nggak. Paling itu ya, jaket juga. Iya, jaket. Itu kenapa sih Pak kok nggak boleh Pak pakai jaket, kan di Wonosobo tuh dingin. Nah, jaket memang nggak kita perbolehkan ya ada kayak gitu. Kenapa? Apa namanya? Ya, kalau kita lihat anak sekolah dengan kondisi seperti itu jaket, kita lihat sepet banget loh. Ya kan sepet kan, coba temennya Iya, juga iya. sepet. Lagian jaketnya juga mohon maaf kadang bau nggak dicuci, ya kan? Iya nggak? Iya, Oke. iya. Tapi kan kita ada solusi. Kita ada jas. Sekolah kan punya jas. Silahkan dipakai jasnya kalau dingin. Ada solusi. Jadi setiap masalah kalian punya masalah, ada solusi yang sudah kita berikan. Tinggal kamu mau pakai enggak solusi yang dari kita. Itu. Ini tuh tanggapan Pak Yusuf sama Pak Eko gimana? Murid-murid tuh kalau ngelihat kesiswaan tuh kayak pandangannya tuh beda gitu loh Pak. Apa takut gitu? Iya, kesiswaan sama guru-guru lain tuh Beda ya? beda gitu. Nah Oh, itu beda gimana ini? Maksudnya menakutkan atau gimana serem itu? takut banget. Maksudnya tuh, wah Ada kalau sosok lain mungkin Pak di belakang. Ada yang ikut di sini. ya maksudnya tuh murid-murid tuh, wah ada Pak Eko nggak jadi lewat sini ya, lewat belakang aja gitu. Gitu. Nah itu sebenarnya tuh tanggapannya Pak Yusuf sama Pak Eko gimana? Iya, siapa dulu? Pak Coba Eko dulu Ya, ya. coba. Gantian. Oke, kalau kita lihat. Sebenarnya biasa saja, ya kan, biasa aja. Iya. Cuma ya coba gini aja. Waktu di kelas lah, Aldanu misalkan. Aldanu diajar saya nggak? Diajar ya? Iya. Oke, diajar. Beda nggak Nu? Saya di kelas sama di depan waktu lagi apa namanya nyiapkan anak. Beda. 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 Ya beda kan? Beda. Jadi hanya pandangan mereka aja dan mungkin juga hanya anak-anak tertentu aja yang melakukan wah galak dan sebagainya. Karena dia sudah melakukan tanda kutip pernah melanggar atau apa, seragam dikeluarin atau apa. Nah, akhirnya Iya. menggo aja ada Pak Eko, ada Pak Yusuf nyimpang aja lah kayak Iya, gitu. iya. Padahal biasa aja paling-paling ya di apa? Tolong dimasukkan bajunya, itu rambutnya yang rapi kan gitu. Enggak ada. Katanya enggak sampai mukul ya. Iya, Enggak nggak, boleh nggak. kan kalau mukul gitu, enggak. Berarti juga harus menyesuaikan juga ya Iya. waktu. Standar operasional. Iya. Standar Waktu apel SOP. tugas nyuruh anak-anak. Ya, fleksibel itu kan. Iya. Fleksibel Iya. kita ya menyesuaikan kondisi, menyesuaikan tempat Situasi. ya, situasi Situasi. juga ya kan. Sama saya seperti Pak Eko juga ngajar kan di kelasnya Mbak Intan, Mas Iya. Aldanu saya ngajar kan. Iya. Nah, ketika saya ngajar di kelas atau ketika misal saya pas di depan, misal ketika kegiatan apel ataupun Iya. yang lainnya, beda atau sama aja? Ya, beda. Beda kan? Beda. Iya. Ya, beda. Ya, saya sendiri ini, saya kan ngajarnya fisika ya kan. Dulu ketika saya pertama kali mau ngajar itu saya udah patok mindset ke diri saya sendiri itu saya nggak mau jadi guru yang galak. Kenapa? Karena mapel saya sendiri, mapel fisika itu Mapel galak ya? mayoritas anak itu udah menganggap mapel fisika, matematika atau yang lain yang berkaitan dan hitungan itu termasuk mapel-mapel yang susah gitu loh. Jadi ya saya udah mematok ke diri saya sendiri, saya jangan sampai jadi guru yang galak gitu. Nah, karena takutnya mereka udah nggak suka sama pelajaran saya, juga nggak suka suka sama sama saya. gurunya. Sama gurunya. Iya. Nah, makanya saya ketika di kelas mungkin berbeda ketika saya memposisikan diri sebagai bagian dari tim kesiswaan gitu. Nah, ketika di tim kesiswaan gitu terus saya mau biasa ada anak melakukan pelanggaran katakanlah saya melihat anak ngerokok ya
wes lanjutkan wae lah ngono ora ana guru liyane ya nggak mungkin ya kan gitu. Jadi kita nggak mungkin membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat gitu loh, karena kita di sekolah juga diamanahi di bagian tim kesiswaan gitu kan, salah satunya juga untuk mengawasi dan menertibkan anak-anak yang melakukan pelanggaran di sekolah gitu. Seperti itu. Jadi kita kalau misalnya ada anak lihat kita takut loh, kenapa kita juga nggak gigit kan gitu. Nggak ada salah ya Pak, nggak. Nggak Iya. ada, nggak ada. Nggak usah takut, nggak usah takut. Selama kamu nggak salah, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kalau nggak salah nggak usah takut. Iya, lu. Nanti juga terobos Dengerin ya, aja. kalau nggak salah. Iya. Tapi juga nggak takut bukan berarti yuk semaunya sendiri, iya. tetap Semena-mena. kepada Harus menghormati. siapapun, kepada guru siapapun, bukan hanya kesiswaan ya, itu tetap harus Yang ya lain juga. sopan, santun, itu harus Salam. dijalankan, ya itu. Ya termasuk ini juga nih Pak, kadang siswa itu kalau di pondok pesantren itu kan tak banget gitu loh sama guru ngajinya gitu. Iya, Pak iya. Yainya, Iya, ya. Iya, iya. Ustadznya. Nah, mayoritas kan kalian tinggal di pondok pesantren kan. Nah, coba juga diterapkan di sekolah gitu loh. Ya kan? Iya. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kan juga ngajar kalian gitu kan. Meskipun mungkin ilmu yang diajarkan berbeda dengan yang diajarkan di pondok pesantren, tapi kan sama. Itu adalah Bapak Ibu guru kalian gitu. Jadi ya sama kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Eko gitu. Rasa hormat kalian itu nggak cuma sama guru-guru yang mungkin di sekolah itu guru-guru tertentu saja, Iya. tapi semua bapak ibu guru termasuk mungkin juga yang tidak ngajar di kelas kalian gitu. Seperti itu. Bahkan mohon maaf juga misalkan TU dia tukang bersih-bersih kan juga Ya, iya harus Iya. dihormati. Juga harus Ya, dihormati. tuh. Tapi sebagian besar juga udah hormat kok ya, ya, enggak. karena Iya. memang mayoritas Mayoritas. siswa di sekolah kita itu kan mayoritas memang Dari santri, gitu santri. kan. Jadi saya yakin ya, mayoritas memang di sini lebih ini Pak ya sopan santunnya Sopan. alhamdulillah Adabnya, ya, adabnya. adabnya Ada. lebih bagus gitu kan ya, katalah seperti itu. Juga di sini kan jarang juga ngelanggar yang berat-berat ya, karena juga anak pondok jadi aman gitu ya. Ya Iya, Apa ya. ada enggak juga, tapi meskipun seperti itu tetap aja ketika ada anak yang melakukan pelanggaran berat yo, karena di sekolah kita udah ada aturannya, tetap Iya. kita tindak. Tapi alhamdulillah sejauh ini yo mayoritas pelanggaran terbanyak itu paling pelanggaran apa Pak? Alfa. Alfa ya, Alfa. alfa terlambat gitu, itu memang budaya Pak. Alfa pun ya tetap kita Ya, juga itu nyatet tetap, juga. ya. Maksudnya hampir 99% walaupun dia alfa tetap dia masih di pondok. Iya. Gitu. Tidur. Mungkin alhamdulillah nggak sampai jalan-jalan kemana Iya. gitu. Tetap kalau udah alfa beberapa kali gitu, tetap dari sekolah ini kan ke pondok gitu ya. Iya, dicek di pondok. Ya, jadi meskipun alfa itu pelanggaran yang ringan gitu kan, pelanggaran yang ringan, tapi ringan kalau itu Satu kali. dilakukan berkali-kali gitu kan, berkali-kali itu jadinya pelanggaran berat Berat, gitu kan. iya. Ya, masa Ngumpulin iya poin, kalian sekolah gitu kan, sekolah dari Senin sampai Sabtu 5 hari nggak berangkat sehari gitu Iya. kan. Ya, Iya. gitu. Jadi untuk pelanggaran itu kan misalkan alfa. Alfa kan ada poinnya juga kan. Alfa poin 10, terlambat poin 5. Berarti kalau kalian punya poin, misalkan poinnya itu berapa? 50, itu udah panggilan ke orang tua, panggilan pertama. Nanti nambah lagi. Oh, 80. Dia nanti panggilan ke 2. 100. Go home. Oh iya, aku. Kalau di SMA nih Pak kan banyak nih kan beda jenis kan, Mm-mm. pacaran. Mm-mm. Kan banyak anak pacaran gitu. Kalau Bapak sendiri sih pas waktu SMA pernah pacaran nggak? Oke. Sebelum bahas pacaran yang di sekolah dulu nih. Ada teman SMA dulu ya yang nonton nggak ya? Baru jadi tip-tip. Iya, tips-tips gitu. Iya, kalau dulu itu pacaran ya gimana ya? Kalau zaman dulu sama sekarang beda loh, Mas. Oh iya. Ya, kalau dulu pacaran itu kita menggunakan surat aja, mau baca aja di kamar mandi sambil kemeringet. Itu udah dulu.
itu aja udah dianggap pacar. Kalau sekarang kan mungkin kan di luar sana kan beda, boncengan dan sebagainya. Jadi beda masa. Kalau saya itu beda masa. Saya generasi 80-an. Tapi kan itu sama aja tetap pacaran. Iya. Tapi kan nggak sampai. Iya betul pacaran, tapi nggak sampai ke yang Ya, aneh yang itu lain. seperti itu. Kalau Pak Yusuf nih pernah nggak lirik sana lirik sini Iya. ya? Ini saya mau bilang jujur atau enggak? Takutnya teman-teman saya di rumah pada nonton gitu. Mantan-mantannya menghujat ya. Nanti di komenan nanti. Ya, komen di sini ya. Kalau saya sendiri dulu waktu SMA seneng atau deket sama temen lawan jenis, ya deket atau seneng kagum itu ya ada gitu, tapi nggak sampai pacaran gitu. Kalau saya waktu itu memang saya ketika waktu SMA itu memang polos gitu kan. Dulu Pak Eko nggak ngajar saya ya kan, Pak Eko. Enggak, saya IPS, Ya, saya iya. IPA gitu. Memang saya di kelas itu dulu memang polos gitu kan. Jadi ketika seneng sama temen ya sekedar seneng aja, tapi belum berani untuk menyampaikan gitu kalau waktu Iya. itu ketika SMA ya. Tapi kelihatannya banyak yang suka ya Pak. Cukup mencinta ya, Pak? Idola Pak Yusuf itu idola dulu. Famous ya. Artisnya, Pak. Iya, artinya. Karena apa namanya? Misalkan tugas dan sebagainya banyak yang minta bantuan ke Pak Yusuf dulu. Modus ya. Modus. Modus awal gitu. Saya kemarin nikah sama istri saya juga sebelumnya nggak pacaran dulu kok kita. Pengantin baru ceritanya ya. Kalau kan pacarannya kan sama teman sejawat nih. Iya, saya- Kalau Pak Eko kan sama muridnya. Sama dulu juga gak pacaran juga. Oh, nggak boleh. Langsung aja. Galak gitu kalau kita pacaran di Iya. sekolah gitu kan. Iya, Iya, malah kan. aduh, kasus gitu kan. Gimana itu Pak pacaran, ceritanya bayang. bisa pacaran nih sama muridnya? Enggak pacaran, kalau itu enggak Oh pacaran. iya langsung Iya, langsung ke langsung jenjang ke pelaminan. Pelaminan. Pelaminan aja langsung yuk. Cuma apa namanya? Mau nggak jadi istri saya? Mau. Ya udah nikah ayo. Udah langsung. Berarti tidak nutup kemungkinan ya Pak Nambah lagi gitu. sama muridnya. Ya boleh enggak? Boleh nggak? Nggak Boleh apa-apa. sama murid enggak apa-apa. Itu terlupa maksudnya Mas Aldanu ya. Bukan mau. Aldanu Dan mau. mau senang sama gurunya gitu. Enggak, maksudnya nanti kalau udah jadi guru lah ya. Gitu ya. Enggak apa-apa tuh. Mau Tutor nggak nyatain gurunya. cinta gitu. Terus kenapa sih Pak kok di SMA kok nggak boleh pacaran kan? Pacaran kan biasa aja kan. Senang-senang buat senang-senang gitu. Status pacar itu boleh. Siapa yang nggak bilang nggak boleh? Ya kan? Yang nggak boleh itu lebih. Ya, yang lebih dari pacaran. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi boleh. Misalkan Aldanu sama pacaran, ya boleh. Ya. Seneng toh, seneng. sama lawan jenis nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa Memang toh. usia kalian mungkin sudah apa namanya ada rasa seneng gitu kan sama teman lawan jenis gitu. Tapi kita lihat lagi ke apa namanya diri kita ya, apalagi kalian ya. Kalian sekarang usianya masih usia sekolah itu kan. Ya, masih usia belasan tahun. Apalagi mayoritas itu kalian kan tinggalnya di pondok pesantren gitu kan. Di pondok pesantren boleh nggak pacaran? Boleh Ya kan? Padahal sekolah kita juga terintegrasi gitu sama pondok pesantren itu. Masa di pondok pesantren nggak dibolehin pacaran, kita di sekolah nggak Pacaran. apa itu dibolehin pacaran. Padahal di sekolah lain pun sebenarnya juga sama. Pasti ada aturan tidak boleh pacaran gitu. Bener banget. Iya, mungkin pengawasannya saja yang berbeda gitu kan. Iya. Ya kalau kamu suka sama apa lawan jenis boleh nggak apa-apa lah. Hanya status saja. Oh ini, Iya. oh boleh. Kayak kamu juga nih. Misalkan, oh saya pacarnya artis Korea. Wah ngaku-ngaku. Fotonya doang ada. Boleh nggak apa. Suka, yang penting suka. Iya, suka Suka gitu. boleh nggak apa-apa. Itu ya hak asasi manusia dan harus. Dan Harus. iya, Iya iya. kan harus toh. Harus. Ya, daripada kamu suka sama jenis ya bahaya itu Iya, kan. bahaya ya. LGBT. Iya, bahaya itu nggak Bisa boleh jadi itu. nih ya, istrinya Pak Eko pun dulu ketika senang sama Pak Eko itu masih pas sekolah gitu. Sekolah, Iya. Ya kan? Iya. Tapi kan pas sekolah nggak pacaran. Nggak gitu. pacaran. Setelah lulus sekolah baru Baru. ajak nikah sama Pak Eko. Gitu ya. Karena senangnya udah dari waktu SMA.
yo emang udah seneng dari dulu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Iya. Itu awal ketemunya di mana, Pak? Ya di sekolahan gimana? Pelajaran atau pas wisuda apa pas apa gitu? Yo, kalau kita lihat sih yo jelas pas pelajaran ya. Oh, kamu nikah, gitu kan. Tapi ada tuh jangan nanti ada guru yang cantik yo. Lagi-lagi nggak guru BK baru-baru. Oh iya, kabar. Cantik cantik loh. Oke, apalagi selain pacaran, yo. Ini Pak, kan kalau di sekolah kan nggak boleh bawa HP nih. Iya. Kan kalau ada acara OSIS atau acara sekolah tentunya yang ramai gitu kan, kita kan biasanya kita ngabadiin di sosial media gitu Iya. kan. Kita harus keterbatasan, nggak boleh bawa handphone, itu gimana Pak nanggapinya gitu? Oke. Kalau kita kan selalu ada solusi ya, Pak ya. Nah, kalau kamu lihat udah ada solusi belum? Dari kita, dari sekolahan. Ada toh? Sekolahan ada beberapa kamera itu yang diberi. Oh, berarti memfasilitasi Iya, kamera. boleh kan kita fasilitasi kamera. Bapak Ibu guru misalkan kamu punya acara di kelas minta, "Bu, tolong pinjem HP-nya untuk foto." Boleh Bapak Ibu guru. Jangan kan foto. Telepon orang tua pun kadang memang ya Iya, boleh. boleh. Boleh, Iya, tenang boleh. aja. Motor saya juga sering dipinjem, Pak. Berarti kayak fasilitas sudah umum. CS. Iya, Pak. Itu memang di sekolah kita seperti itu. Jadi kayak mending kalau sekarang, dulu kan saya juga sekolah di sini kan, di SMA Tahasus itu dulu sama, nggak boleh bawa HP juga. Terus keterbatasan lain juga di sekolah itu jarang punya media dokumentasi seperti kamera atau yang lainnya, nggak kayak sekarang di sekolah ada ekstra fotografi, sinematografi itu yang siap juga untuk mengabadikan momen-momen yang ada di sekolah gitu. Jadi ketika kalian nggak membawa HP, minta tolong teman-teman dari ekstra fotografi, sinematografi, kita difotoin dong. Nah, nanti minta filenya nggak masalah, boleh seperti itu. Tuh. Apalagi alasannya minta nggak HP buat belajar. Ya kan kadang kayak gitu toh. Iya. Oke. Kita punya lab ada berapa itu? 4. Oh, iya, 4. 4 lab komputer. Nganggur toh? Iya, Dulu nganggur. digunakan untuk UNBK. Sekarang nggak ada UNBK. Bisa digunakan untuk kalian. Itu kan juga udah banyak itu yang anak misalkan apa namanya dia ada lomba atau online ya Pak ya. Online memanfaatkan lab boleh. Itu. Jadi tidak ada halangan, kalian nggak sekolah melarang ini tapi nggak ada solusi, kita ada solusi untuk itu. Iya. Itu dari perkembangan dulu Pak Yusuf waktu jadi murid di sini sampai sekarang itu gimana Pak perkembangan SMA Tahasus? Dari segi apa nih? Ya, Banyak Siswanya sebenarnya. dulu. iya, siswanya. Banyak sekali perkembangannya pesat gitu. Saya dulu lulus di SMA Tahasus itu tahun 2012. Terus saya masuk lagi ke sini ngajar mulai tahun 2016. Berarti kan 4 tahun ya kan? Iya, 4 tahun. Selisih 4 tahun. Itu perkembangannya juga sudah banyak sekali. Dulu saya satu angkatan itu paling satu angkatan cuma ada 7 kelas. Ketika saya masuk ke sini satu angkatan itu dulu kan kita juga punya kelas jauh di Dero kan. Itu biasanya sampai 2 kelas. Tambah di sini ada 12 kelas gitu kan. Dulu satu angkatan bisa sampai 14 kelas, kecuali kalau sekarang memang ada aturan baru satu angkatan itu maksimal 12 gitu kan. Kalau dulu bisa sampai 14 itu 4 tahun itu kan. 4 tahun berarti perkembangan dari peminat dari luar untuk masuk ke sini juga semakin banyak. Gitu. Itu kok bisa antusias untuk masuk ke sini semakin banyak. Ternyata kalau saya lihat juga dari segi prestasinya, baik prestasi akademik maupun non akademiknya juga alhamdulillah ternyata di sini juga berkembang sangat pesat gitu ya. Alhamdulillah itu juga tentunya dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini ikut mendukung untuk memberikan wadah memberikan support yang luar biasa untuk anak-anak untuk bisa mengembangkan prestasinya di sini gitu. Jadi setiap anak yang mau berkembang itu ada guru yang selalu mendampingi gitu ya Pak? Iya, di sini ya kita, kayak sekarang ya. Kalau sekarang ini kita juga misalnya ada info-info lomba gitu kan. Ada info lomba itu ada macam-macam gitu kan. Ada info macam-macam. Itu nggak mungkin juga guru itu saja yang mendampingin ya kan.
Nah, kita sesuaikan dengan jenis lombanya itu lomba apa gitu kan. Kalau misalnya lombanya yang sifatnya olahraga terus saya suruh dampingin, saya juga nggak bisa gitu kan. Iya, iya. Lomba nyanyi saya suruh dampingin, saya juga nggak bisa Bisa. nyanyi gitu kan. Jadi kita kerjasama juga dengan semua bapak ibu guru yang ada di Iya. sini, atau ketika misalnya anak punya talenta atau bakat, kemudian ada info lomba, tapi di sini bapak ibu gurunya nggak bisa dampingin gitu misalnya. Nah, karena nggak punya keterampilan di bidang tersebut. Nah, sekarang kita juga sering ya Pak datangin pembina atau pelatih dari luar gitu ya. Memang kalau anak punya bakat, punya talenta, ya kan, dia udah masuk Iya. sini punya bakat kan, eman-eman gitu kan. Iya, Kalau iya. misalnya nggak kita kembangkan seperti itu. Nah, di sini juga kan setiap pergantian jam ini kan moving ya. Iya. Nah, alasan kenapa kita diberlakukan moving itu apa? Alasan yang jujur atau gimana? Biar nggak tidur. Ya, salah satunya alasan itu adalah itu untuk apa, anak tetap bisa bergerak gitu. Karena di pondok itu kan aktivitasnya malam padat, ya kan. Iya, iya. Kalau dia apa namanya tidak sambil gerak nanti ngantuk, tidur, itu seperti itu. Moving aja kadang juga ada 1-2 yang masih tidur. Iya, masih tidur. Banyak sekelas loh. Iya, Iya. baru datang ke kelas langsung tidur. Apalagi nggak moving kan. Iya, iya. 8 jam duduk di meja yang sama terus Iya, kan, iya. duduk di kursi yang sama terus gitu kan, lihat kanan kiri Nah, orangnya sama terus gitu kan. Berarti biar gak bosen juga Iya, gitu iya. ya. Iya, di samping itu kan juga setiap kelas itu kan apa namanya ada buku-buku tertentu di situ, ada alat-alat peraga di situ. Nah, itu sudah ditempatkan di situ. Kalau nggak moving gimana? Gurunya bawah terus. Oh iya, iya, iya. Ruangannya disesuaikan dengan mapel ya. Tergantung ya, Mapel. Jadi mapel, memang ada tergantung. ruang matematika, ruang fisika, ruang geografi, itu sendiri-sendiri gitu kan. Disiapin Jadi alatnya jadi masing-masing. Iya. Bapak Ibu guru yang ngajar di situ pun nggak perlu setiap mau ngajar ke situ harus Ambil ini, ya, ambil ambil ini. buku ya kan. Nah, jadi Tolong bisa bawakan ini, ditaruh tolong di ambil kan, situ enggak. terus gitu. Biar menetap gitu ya Pak, barang-barangnya. Kalau nih Pak, kalau ada anak nih mau ikut lomba, terus kan banyak yang tanya nih, aku pengen mau lomba, bilangnya ke siapa ya gitu. Iya, mau lomba apa misalkan, ya kan? Boleh silahkan datang aja ke keiswaan. Di situ ada saya, ada Pak Yusuf, ada Pak Gus, ada Bu Rafika ya, dan teman-teman di situ. Boleh atau ke guru langsung. Misalkan kamu apa Intan pingin lomba apa? Kimia. Silahkan datang ke guru kimia. Bu, saya ada ini apa namanya pamflet atau pengumuman lomba. Saya pingin ikut lomba Bu. Ya pasti guru kimianya tersebut akan menghubungi tim siswaan. Kita fasilitasi. Gitu. Kan karena di SMA kan disupport banget nih kalau lomba-lomba baik swasta bukan pemerintahan Iya. gitu kan. Dari kan jarang nih sekolah-sekolahan yang memberikan wadah penampungan untuk anak-anak meraih prestasi apalagi di SMA buat portofolio buat ikut SNBP atau SN yang lainnya, seleksi nasional lainnya gitu. Kan bagus banget nih kesempatan buat teman-teman yang di luar sana yang mau ikut lomba gitu, Pak. Iya. Jadi Oh iya, info aja. Kalau tahun kemarin katanya ada 80 lebih ya Pak ya untuk apa prestasi ya. Prestasi, Ah, iya, kalau iya. sekarang Dari di tingkat kabupaten, provinsi, nasional ya Pak. Iya. Kemarin. kalau yang sekarang baru setengah semester ini sudah ada 60-an kalau nggak salah. 60-an yang Iya. Iya. 60-an lebih gitu, kalau Dan kemarin tak termasuk lihat. salah satunya Mas Aldan. Mas kemarin. Ini banyak ini. Hampir 3 tahun belajar Berapa di nih? SMA Tahasus ini sudah meraih berapa prestasi ini. prestasi. orientasi tidur. Kalau nggak salah ini besok lulus malahan sekolahan bayar nih, ada kelebihan bayar. Nggak bayar malah dibayar gitu, Pak. Iya, sekolah mah dibayar. Ya sama kayak Mas Aldanu gitu kan, ketika ada info lomba, terus kita kan nggak mesti tahu itu kan info lomba, kadang siswa yang tahu info lomba gitu, ya tinggal bilang aja ke bagian kesiswaan, entah itu ke saya Pak Eko, Pak Gus, Bu Rafika ataupun yang lainnya gitu kan, atau kalau tidak ke kesiswaan tadi bisa bilang ke Langsung guru gurunya. yang sekiranya bisa Mampu. membimbing gitu loh, nanti Iya. bisa dari bapak ibu guru yang bersangkutan nanti bisa meneruskan ke kesiswaan untuk kita mintakan disposisi atau persetujuan dari ibu kepala sekolah. Kalau misal kepala sekolah udah ACC diikuti ya udah nanti silahkan kita kalian bisa ikut lomba yang bersangkutan. Sama juga pasti kita dampingi itu. Iya. Kalau misalnya
kalian memang butuh pendamping, guru pendamping, pasti kita carikan guru pendamping, kita fasilitasi itu. Seperti itu. Nah, ini buat teman-teman khususnya siswa-siswi SMA Tahasus, kalau ingin ikut lomba, punya bakat gitu langsung aja datangi kesiswaan. Kalau enggak langsung ke gurunya langsung. Iya, dapat pengawasan langsung ya. Iya bimbingan gitu. langsung. Biar kalau dapat Cacuk. ya kan dapat Jadi tau- juara, menang, dapat beasiswa gitu. Mata duitnya Dede. Iya. Jadi lomba itu tuh gitu ya. Berarti banyak nih kalau saudara-saudara nih Pak dari anak-anak SMP khususnya kan pada nanya nih kalau mau masuk SMA Takasus itu gimana gitu kan. Iya. Karena wah SMA Takasus juara-juara terus nih baik di kabupaten, provinsi, apa nasional gitu. Iya. Kan gimana nih caranya mau masuk ke situ, syaratnya apa, bisa apa. Oke. Ini baca. Pak Eko. Ya, PPDB silakan Pak Eko. Oke. Untuk ini apa namanya info aja ya untuk PBDB kita insya Allah bulan Februari besok udah mulai udah Februari? mulai untuk Februari besok. Ini juga udah banyak yang nanya ini dari Sabang sampai Merauke ini udah banyak yang nanya. Ya. Nah bisa dibuka di web kita. Kalau enggak ya lihat di Google aja web tentang PBDB SMA Tahasus. Nanti bisa dilihat masuk di situ langsung ngisi bisa. Kuotanya berapa nih Pak? Untuk kuota kita berdasarkan pemerintah ya, ada 12 kelas ya Pak, satu kelas 36 siswa. 432. Iya, 432. Pinter soalnya fisika kan? Langsung set. Iya. Itu yang geografi. 432. Jadi untuk siswa-siswi yang mau masuk ke SMA Tahasus Al-Quran, khususnya buat teman-teman yang sekarang duduk di kelas 9 SMP atau mungkin yang kemarin sudah lulus SMP tapi belum melanjutkan SMA, kalau ingin masuk ke SMA Tahasus, ingin gabung dengan SMA Tahasus Al-Quran, maka nanti untuk PPDB tahun pelajaran baru 2023-2024 nanti akan dibuka insya Allah bulan Februari. Ya, bulan Februari 2023. Terus ini juga tambah juga Pak, apa namanya? Ada misalkan anak yang berprestasi, dia minimal kabupaten juara 1, kita langsung bisa masuk tanpa seleksi ya. Karena ini kan seleksi banyak. Kalau kemarin aja banyak yang tidak masuk. Ya, Mohon maaf Pak, saya nggak seleksi nih. Langsung masuk. Prestasi apa ya dulu ya? Nggak tahu, dimasukin sama Pak Eko langsung keterima. Tapi Kamu dapat ada, ada. Ada tiket khusus ya? Enggak ada prestasinya, tapi dia nggak mau ngaku itu. Ya misalkan itu, terus dia punya 10 juz ya, misalkan itu juga bisa langsung masuk. Punya Minimal. modal ya Pak. Modal, 10 juz hafalan bisa. Misal kayak dulu Mbak Intan punya Prestasi. prestasi di pas SMP itu kan dapat juara gitu kan. Tahu kok saya nggak dites nih Pak, kok langsung diterima? Iya karena punya prestasi Iya, gitu. Jadi benar. untuk jalur masuk kita juga membuka jalur prestasi juga untuk anak-anak yang punya prestasi baik di bidang akademis maupun akademis ataupun punya bekal hafalan atau tahfidz, itu bisa juga nanti kita langsung terima gitu. Jadi mungkin kok saya daftar langsung, kok yang lain teman-teman pada tes gitu kan, kok saya nggak tes ya. Untuk teman-teman yang punya prestasi tertentu baik di bidang akademis maupun non akademis ataupun punya bekal tadi tahfidz, itu nanti bisa lewat jalur prestasi Ya, gitu. khusus prestasi. Berarti kita kalau mau daftar ke sini dulu atau gimana itu Pak? Buat adik-adik kelas 9 SMP gitu. Kesini boleh kita layani langsung ataupun online juga Bisa. boleh, bisa nggak apa-apa. Itu nanti dicantumkan aja ya di apa namanya Di bawah. bawah gitu ya, nanti dia. Nanti untuk linknya bisa dilihat di deskripsi. Ada nanti ada ini. Ya, ini mungkin ada sedikit motivasi dari Pak Yusuf atau Pak Eko buat kita semua. Ada kata-kata mutiara, Kata-kata atau mutiara. kata-kata emas, atau kata-kata apa lah Pak? Aduh, jadi Mario tegang. Mario tegang nih saya. Pak Eko dulu nih. Yang muda dulu aja. Yang udah siap-siap Pak. Yusuf gini-gini Mas lempar ke sini. Emang Pak Yusuf ya. Saya apa ya? Ini. Oke. Kalau dari saya sedikit aja sih. Mungkin
kalau kita jadi pelajar gitu, atau mungkin setelah lulus jadi orang yang bekerja seperti saya sekarang bekerja gitu kan, kalian belajar itu jangan lelah untuk terus belajar, untuk terus bekerja, karena di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih lelah untuk mencari pekerjaan, ya kan? Termasuk kalian juga jangan lelah untuk terus belajar, ya kan? Nah, jangan lelah untuk belajar, meskipun ya lelah dalam belajar itu wajar, Wajar. tapi jangan pernah lelah untuk terus belajar, seperti itu. Ya. Pak Ika nih. Saya. Iya lah, masa Kalau saya ada, Dengar. iya, ada satu sih yang saya pegang. Kalau saya prinsipnya adalah lebih baik makan ubi nyata daripada makan roti mimpi. Wah, Apa itu? Apa itu? coba ditafsir. Silahkan sendiri aja. Ya kan? Bisa nafsir nih. Itu silahkan dipikirkan sendiri aja. Apa nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Oke, nanti jawab di kolom komentar. Nah, Dapat hadiah langsung dari Pak Ika. Dia langsung dari Pak nanti Iko dapat ya. dapat bonus nanti ya. Ya, contohkan aja. Berarti ini beneran ya, ini kuis ya. Nanti Nanti langsung. yang jawaban yang benar nanti langsung di reply sama Pak Ah, Eko. nanti. Betul. Iya, iya. gitu kan. Siap, siap. Hadiah siap. diambil di siswaan. Iya, nanti ada hadiahnya, oh, tenang aja. Berarti kalian harus ini ya, komentar ya. Komentar yang Tadi banyak. clue-nya apa? Makan ubi. Lebih Baik, baik makan makan ubi ubi nyata daripada makan roti mimpi. Oke, langsung komentar aja ya yang udah Nggak roti tahu. bantal, nggak roti. Rotinya mimpi berarti. Iya, Iya, roti mimpi. makan roti saat mimpi ya. Enggak kenyang berarti kan? Oke, ini adalah motivasi nih dari bapak-bapak kesiswaan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Untuk sobat berkarakter, tetap stay di episode-episode kita selanjutnya, karena pastinya akan lebih banyak narasumber-narasumber yang akan kita undang lagi nih. Yang lebih seru khususnya. Ya, Bisa kalian ketik di komentar siapa nama narasumber yang lagi panas-panasnya Iya. gitu kan. yang Udah kita- selanjutnya akan kita undang ya. Jadi jangan lupa tonton terus Acara pas inian. ya. Karena apa? Dan untuk sobat berkarakter, kita harus tetap semangat karena kita Cerdas cerdas berkarakter. berkarakter.